Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini mengenai Modified Gaussian Elimination Method atau metode eliminasi Gauss yang diperbaiki. Metode ini merupakan metode eliminasi Gauss dengan strategi pivoting. Sebelumnya telah dibahas, terdapat kelemahan pada eliminasi Gauss sederhana atau eliminasi Gauss naive, yaitu jika pivot sama dengan 0. Maka, baris pivot tidak dapat digunakan untuk mengeliminasi elemen pada kolom tujuan, karena akan ada pembagian dengan nilai 0. Solusi dari masalah ini adalah dengan sedikit modifikasi dari metode eliminasi Gauss, yang nanti dinamakan dengan metode eliminasi Gauss yang diperbaiki. Cara kerja metode eliminasi Gauss yang dimodifikasi masih sama dengan metode eliminasi Gauss naive, yaitu kita akan mengubah SPL ke dalam bentuk matriks. Dari bentuk matriks seperti ini, melalui suatu operasi baris elementer, akan diubah menjadi matriks segitiga atas. Setelah mendapatkan matriks segitiga atas, kita akan lakukan substitusi mundur untuk mendapatkan hasilnya. Untuk mengubah SPL menjadi bentuk matriks, dan cara kerja substitusi mundur bisa dilihat kembali pada materi SPL. Pada operasi baris elementer atau OBE, terdapat 3 proses eliminasi, yaitu ada pertukaran baris, penskalaan baris atau perkalian baris, dan penjumlahan baris dengan kelipatan baris lain. Untuk penjelasannya, bisa dicek kembali materi eliminasi Gauss naive. Pada metode eliminasi Gauss naive hanya menggunakan poin yang ketiga ini, atau penjumlahan baris dengan kelipatan baris lain. Sedangkan untuk metode eliminasi Gauss modifikasi bisa menggunakan ketiga OBE ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soal. Selesaikan SPL berikut dengan menggunakan eliminasi Gauss yang diperbaiki atau eliminasi Gauss modifikasi. Di sini ada 3 persamaan. Yang pertama, ada X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2. Yang kedua, 3X1 ditambah 6X2 sama dengan 9. Dan persamaan yang ketiga ada 2X1 ditambah 8X2 ditambah 4X3 sama dengan 6. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, ubah dulu bentuk SPL ini menjadi bentuk matriks. Untuk mengubah bentuk SPL menjadi bentuk matriks, silakan cek kembali pada materi SPL. Dari matriks ini akan kita perluas lagi menjadi seperti ini. Tidak akan kita ikut sertakan variabelnya. Setelah mendapatkan matriks yang diperluas ini, kita akan beri keterangan kolom dan baris. Untuk kolom kita asumsikan sebagai K. Di sini ada 4 kolom ya. Untuk kolom ke-1, K1, kolom kedua K2, kolom ketiga K3, dan kolom keempat K4. Untuk baris kita asumsikan dengan B. Ada B1, B2, dan B3. Setelah memberikan keterangan kolom dan baris, kita akan mulai proses eliminasi. Untuk proses eliminasi, kita harus menentukan elemen pivotnya terlebih dahulu. Untuk elemen pivot terdapat di diagonal utama matriks. Saya beri tanda kotak. Elemen yang berada di bawah elemen pivot yang saya lingkari ini akan kita jadikan 0. Untuk menjadikan yang dilingkari ini 0, kita akan membuat persamaan pivotnya terlebih dahulu. Untuk persamaan pivotnya bebas, mau pakai cara apa saja, asal yang dilingkari ini menjadi 0. Pertama, kita akan membuat B2 dan B3 di K1 menjadi 0. Untuk membuat persamaan pivotnya, saya akan pakai rumus ini. Kita akan membuat persamaan pivot untuk B2 terlebih dahulu. Baris tujuan yang akan kita jadikan 0 yaitu baris kedua atau B2. Maka B tujuan sama dengan B2. Untuk B pivot, tadi baris pivot itu terdapat di baris ke-1, kolom ke-1. Maka untuk baris pivot sama dengan B1. Kita tuliskan seperti ini. Setelah itu nilai B tujuan. B tujuannya tadi sama dengan B2. Kita ambil nilainya. Nilainya itu berapa? Di sini 3. Maka untuk nilai B tujuan sama dengan 3.
Dan untuk nilai B pivot terdapat di baris ke-1 atau B1. Nilainya sama dengan 1. Kita akan tuliskan untuk nilai dari B pivot sama dengan 1. Setelah itu kita akan tuliskan operatornya seperti ini. Sehingga untuk membuat B2K1 menjadi 0, persamaan pivotnya sama dengan B2 dikurangi 3/1 dikali dengan B1. Atau bisa kita sederhanakan seperti ini. B2 dikurang 3 kali B1. Setelah itu, kita buat persamaan untuk menjadikan B3 di K1 sama dengan 0. Baris tujuan yang akan kita jadikan 0 yaitu baris ke-3. Maka B tujuan sama dengan B3. Untuk baris pivot masih ada di B1. Setelah itu kita akan tentukan nilai B tujuan. Tadi B tujuannya sama dengan B3. Kita ambil nilainya. Nilai di B3 sama dengan 2. Kita tuliskan 2 seperti ini. Untuk nilai B pivot ada di baris ke-1. Nilainya sama dengan 1. Kita tuliskan seperti ini. Tuliskan operatornya. Maka didapatkan persamaan pivot untuk menjadikan B3K1 0 sama dengan B3 dikurangi 2/1 dikali dengan B1. Atau bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. B3 dikurangi 2 dikali dengan B1. Mulai proses eliminasi. Buatlah terlebih dahulu kolom matriks yang barunya. Karena kita akan bekerja di B2 dan B3, maka untuk nilai B1 tetap tidak ada perubahan. Sekarang kita akan bekerja di B2. Gunakan rumus ini untuk seluruh nilai yang ada di B2. Pertama, kita akan menghitung B2K1. Masukkan rumus ini pada K1. Nilai B2 di K1 sama dengan 3. Masukkan 3 dikurangi dengan 3 dikali dengan B1. B1 yang ada di K1 nilainya 1. Kita tuliskan seperti ini. Maka untuk nilai B2K1 sama dengan 0. Masukkan nilai ini ke dalam matriks. Lalu kita akan hitung B2K2. Nilai B2 di K2 sama dengan 6. Nilai B1 di K2 sama dengan 2. Kita akan masukkan nilai ini ke dalam rumus. Sehingga didapatkan B2 di K2 sama dengan 0. Sekarang B2 di K3. Nilai B2 di kolom ketiga sama dengan 0. Nilai B1 di kolom ketiga sama dengan 1. Masukkan nilai ini ke dalam rumus, sehingga didapatkan B2 di K3 sama dengan min 3. Dan yang terakhir kita akan mencari B2 K4. Nilai B2 di K4 sama dengan 9. Nilai B1 di K4 sama dengan 2. Kita masukkan nilai ini ke dalam rumus, sehingga didapatkan B2 di K4 sama dengan 3. Untuk nilai B2 sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke B3. Untuk B3 kita pakai rumus B3 dikurangi 2 dikali dengan B1. Untuk nilai B3 di K1 sama dengan 2. Kita tuliskan 2. Lalu dikurangi dengan 2 dikali dengan B1. B1 di K3 sama dengan 1. Seperti ini. Maka untuk nilai B3K1 yang baru sama dengan 0. Masukkan ke dalam matriks. Setelah itu kita akan mencari nilai B3 di K2. Untuk nilai B3 di K2 sama dengan 8. Nilai B1 di K2 sama dengan 2. Masukkan nilai ini ke dalam rumus. Sehingga didapatkan B3 K2 sama dengan 4. Kita bergeser. Cari nilai B3 K3. Untuk nilai B3 di kolom K3 sama dengan 4. Nilai B1 di K3 sama dengan 1. Masukkan nilai ini ke dalam rumus. Sehingga didapatkan nilai B3 di K3 sama dengan 2. Dan yang terakhir, nilai B3 di K4. Nilai B3 di K4 sama dengan 6. Nilai B1 di K4 sama dengan 2. Masukkan nilai ini ke dalam rumus. Sehingga didapatkan B3 K4 sama dengan 2. Nilai B2 dan B3 sudah berubah. Maka matriks baru ini akan kita gunakan untuk proses yang berikutnya.
Setelah kita membuat B2 dan B3 di K1 0, maka kita akan membuat B3 di K2 menjadi 0. Karena ini ada di kolom kedua, maka pivotnya B2, K2. Perhatikan, pivotnya sama dengan 0. Pivot itu tidak boleh 0. Oleh karena itu, kita akan melakukan pertukaran baris. Tukarkan seluruh nilai B2 dengan seluruh nilai B3. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Seluruh nilai di B2 sudah bertukar dengan baris 3. Sekarang pivotnya sudah tidak 0, maka kita bisa lakukan proses berikutnya. Tujuan kita tadi yaitu membuat B3 di K2 menjadi 0. Sedangkan di sini B3 di K2 itu sudah 0. Maka proses eliminasi bisa dihentikan karena matriks ini sudah menjadi matriks segitiga atas. Setelah menjadi matriks segitiga atas seperti ini, maka kita akan lakukan yang namanya substitusi mundur. Kita beri keterangan, untuk kolom ke-1 kita beri variabel X1, kolom kedua X2, dan kolom ketiga X3. Untuk kolom keempat ini hasilnya ya. Kita mulai dari persamaan yang ketiga. Kita ubah persamaan ketiga ini ke dalam bentuk SPL. Pada persamaan ketiga, X1 dan X2-nya 0, sedangkan X3-nya bernilai. Maka bentuk SPL-nya bisa dituliskan seperti ini. 3X3 sama dengan 3. Sehingga didapatkan X3-nya sama dengan min 1. Setelah itu, kita lanjut ke persamaan kedua. Kita akan ubah persamaan kedua ini ke dalam bentuk SPL. X1-nya sama dengan 0, X2 dan X3-nya bernilai. Maka untuk SPL-nya dapat dituliskan seperti ini. 4X2 ditambah dengan 2X3 sama dengan 2. X3-nya sudah diketahui, yaitu min 1. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan kedua, sehingga didapatkan X2 sama dengan 1. Dan yang terakhir, kita akan ubah persamaan pertama ini ke dalam bentuk SPL. X1, X2, dan X3-nya bernilai. Maka persamaan pertama ini dapat dituliskan seperti ini. X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2. Untuk nilai X3 dan X2-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan yang pertama ini. Setelah dimasukkan nilai-nilainya, maka X1 hasilnya adalah 1. Setelah dilakukan substitusi mundur, maka solusi yang didapatkan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan min 1. Pada metode eliminasi Gauss sederhana, kita tidak bisa memproses jika pivotnya itu sama dengan 0. Oleh karena itu, diperbaikilah metode eliminasi Gauss sederhana dengan strategi pivoting, sehingga proses eliminasi dapat dilanjutkan meskipun nilai pivotnya sama dengan 0. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.